Petugas gabungan razia lapas temukan gawai ilegal. TNI dan warga gotong royong bangun jembatan Merdeka di perkebunan. KPK RI dan Kementerian ATR BPN perkuat layanan publik bidang pertanahan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Davis Pinontoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan BNN menggelar penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Gorontalo pada Jumat pagi. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam kamar hunian warga binaan seperti gawai atau handphone. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan BNN Jumat pagi menggeledah seluruh kamar hunian di dalam lapas kelas 2A Kota Gorontalo. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 3 buah handphone, gunting, batu hingga tali, dan beberapa barang tidak seharusnya berada di dalam lapas. Kalapas Gorontalo bilang ini merupakan komitmen Lapas Gorontalo untuk bebas dari handphone ilegal, narkoba, hingga penipuan. Sementara untuk warga binaan yang melanggar akan diberikan sanksi hingga pencabutan hak remisi. Tujuannya adalah kita untuk menyampaikan kepada seluruh pihak bahwa di lapas kita berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba yang ada di dalam lapas. Tentunya untuk peredaran narkoba itu diawali dengan peredaran handphone, kemudian juga mengantisipasi jangan terjadinya aksi penipuan yang dilakukan oleh warga binaan kepada masyarakat. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan dari rangkaian kegiatan tersebut, yaitu kegiatan penggeledahan bersama. Kita didampingi oleh teman-teman dari TNI, Polri, dan BNN-K. Kita sudah melaksanakan ini. Di depan saya sudah ada barang-barang yang sudah tidak seharusnya berada di dalam lapas. Selain melakukan penggeledahan, sebanyak 10 petugas dan 40 warga binaan secara acak dilakukan tes urin. Dari 50 orang yang dilakukan tes urin, semuanya dinyatakan negatif dari narkoba. Selain itu, warga binaan juga mendapatkan pembinaan serta sosialisasi tentang bahaya narkoba dari BNN Kota Gorontalo. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. 2 pelaku pencurian di sebuah rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap tim gabungan kepolisian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Dalam aksinya, pelaku menggasak sejumlah perhiasan emas milik korban dengan total kerugian mencapai 64 juta rupiah. Tim gabungan Jatan Ras Polrestabes Makassar beserta Polsek Talo dan Polres Parepare menangkap 2 pelaku pencurian yang terjadi di sebuah rumah di wilayah Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 1 Mei 2026 lalu. 2 pelaku ditangkap di sebuah indekos di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin siang saat hendak melarikan diri keluar daerah. Adapun para pelaku berinisial R 26 tahun dan WA 16 tahun. Dalam menjalankan aksinya, pelaku beraksi di siang bolong saat rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi pemiliknya. Pelaku masuk dengan mencongkel pintu menggunakan obeng, lalu menggasak sejumlah perhiasan korban seperti kalung, cincin, dan gelang emas. Akibat kejadian ini, korban kehilangan perhiasan emas dengan total kerugian senilai 64 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, sebagian perhiasan emas hasil curian sudah dijual oleh para pelaku, di mana masing-masing pelaku mengaku mendapatkan uang sebesar 11 juta rupiah dari hasil penjualan barang curian tersebut. Pelaku melakukan pencurian di rumah korban pada saat rumah dan jalan kosong. Untuk barang yang diambil apa saja korban? Untuk barang yang diambil ada kalung, ada cincin, ada juga gelang yang nilainya kurang lebih 61 juta rupiah. Perhiasan emas ya teman. Perhiasan emas. Untuk pelaku diamankan berapa orang teman dan bagaimana ditangkap di mana?
Jadi untuk sementara pelaku kita amankan ada 2 orang. Adapun mereka diamankan di daerah Parepare. Kemungkinan besar pelaku ini bermaksud untuk melarikan diri ke wilayah Kalimantan. Kalau pelaku ini motifnya apa kan? Jadi motifnya itu memang karena niat saja untuk mencuri. Kalau pada saat melakukan aksinya ini pakai perkakas atau bagaimana? Untuk pelaku pada saat melakukan aksinya itu melakukan pembukilan. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti berupa kalung, cincin, dan handphone telah diserahkan ke Polsek Taloh untuk proses hukum lebih lanjut. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pengendara sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial usai aksinya ugal-ugalan sambil melepas tangan saat berkendara. Mirisnya lagi, aksi tersebut sempat menghalangi laju mobil ambulans yang berada di belakangnya. Inilah rekaman video yang viral di media sosial dan menuai kecaman warganet. Dalam video berdurasi 27 detik yang direkam oleh pengendara yang melintas di jalan poros kawasan Badoka, Kecamatan Biringin Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pengendara motor ugal-ugalan sambil melepas tangan dan tidak menggunakan helm dan memakai headset saat berkendara. Mirisnya lagi, aksi tersebut menghalangi laju mobil ambulans yang berada di belakangnya. Pihak kepolisian mengaku hingga kini belum menerima laporan resmi terkait kejadian tersebut. Namun polisi menegaskan aksi tersebut melanggar aturan lalu lintas. Terkait dengan video yang viral tentang viral yang bahwa pengendara motor itu melepas tangan dan pakai headset kemudian sambil berkemudi naik motor, itu sangat tidak dibenarkan. Karena tidak sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Ya, dia tidak memakai helm, kemudian berkemudi ugal-ugalan, itu sangat tidak dibenarkan. Jadi kami himbau untuk masyarakat tidak melakukan hal seperti itu, karena itu adalah hal yang salah. Tapi sejauh ini gimana dan apakah sudah ada laporan masuk di Polsek atau gimana? Kalau laporan sementara belum ada, tapi kalau misalkan memang ada seperti itu, kami pasti tidak lanjuti. Polisi menghimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan berkendara dengan menggunakan perlengkapan keselamatan serta memberikan prioritas kepada kendaraan darurat seperti ambulans. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Berita lainnya, saudara, aparat kepolisian Polsek Biring Kanaya menggelar razia kendaraan bermotor di wilayah perbatasan Kota Makassar. Hal ini sebagai upaya mengantisipasi aksi geng motor serta menekan penggunaan knalpot brong yang meresahkan warga. Dalam operasi tersebut, sebanyak 30 sepeda motor terjaring razia karena melakukan berbagai pelanggaran lalu lintas. Petugas bilang pelanggaran yang ditemukan cukup beragam, mulai dari pengendara yang tidak menggunakan spion, tidak memiliki surat-surat kendaraan lengkap, hingga menggunakan knalpot brong. Seluruh kendaraan yang melanggar langsung diberikan tindakan tilang oleh personil unit Lantas Polsek Biringin Kanaya. Polisi menegaskan operasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan warga terkait suara bising knalpot brong yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Polisi menegaskan kegiatan tersebut juga menjadi langkah antisipasi terhadap maraknya aksi geng motor yang belakangan meresahkan warga, khususnya di wilayah hukum Polsek Biringin Kanaya. Jadi untuk hasil malam ini kita melaksanakan 21 dengan hasil temuan ada 30 motor yang terjaring. Untuk pelanggarannya beragam, mulai dari tidak memakai spion, kemudian tidak memiliki surat-surat dan memakai knalpot brong. Ya, sampai dengan saat ini untuk anggota Lantas sedang sampai sekarang melaksanakan tilang. Kegiatan 21 didasarkan juga dari banyaknya laporan dari masyarakat bahwa terganggu dan merasa resah dengan adanya pengguna roda 2 yang memakai knalpot brong. Dalam pelaksanaan razia, aparat kepolisian juga bersama dari unsur masyarakat setempat, termasuk pihak kelurahan dan forum kemitraan polisi dan masyarakat. Petugas mengimbau masyarakat, khususnya pengendara roda 2, agar mematuhi aturan lalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong demi menjaga keamanan serta kenyamanan bersama. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Informasi berikutnya di Sulawesi Utara, penggunaan knalpot brong masih sangat meresahkan warga. Meminimalisir hal ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melakukan razia. Polda Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menggunakan knalpot standar pada kendaraan bermotor. Pengguna knalpot brong atau knalpot racing yang mengeluarkan suara bising tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga merampas hak kenyamanan masyarakat mulai dari lansia, balita hingga mereka yang sedang beristirahat. PLT Direktur Lalu Lintas Polda Sulut AKBP Desferi Abdi bilang, Polda Sulawesi Utara bersama Polres jajaran telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menggelar razia pengguna knalpot brong. Jadi dari kita Direktorat Lalu Lintas pun sesuai dengan arahan dari Korlantas Mabes Polri maupun arahan kita ke jajaran, kalau pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang jelas pelanggarannya itu silakan kita lakukan penindakan. Memang terkendala kemarin ini ada arahan dari pimpinan kita juga kita melakukan kegiatan-kegiatan penindakan itu, penilangan manual itu dikurangi. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada pelanggaran yang kasat mata seperti knalpot brong itu bisa kita lakukan penindakan tilang secara manual. Jadi ini arahan sudah kita teruskan kepada Polres jajaran untuk menindaklanjuti penanganan knalpot brong ini. Masyarakat khususnya pengendara roda 2 dihimbau agar tidak lagi menggunakan knalpot non-standar demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi terkait TNI dan warga gotong royong bangun Jembatan Merdeka di perkebunan. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban di Bone Bolango mulai meningkat. Meski baru dibuka 5 hari, lapak penjualan ini sudah menjual puluhan ekor sapi. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban mulai meningkat. Salah satu lapak penjualan sapi di Desa Pauwo, Bone Bolango mulai dipadati pembeli yang mencari hewan kurban. Meski baru dibuka sekitar 5 hari, angka penjualan tercatat sudah mencapai puluhan ekor sapi. Sapi-sapi ini akan digunakan masyarakat untuk kebutuhan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Di lapak ini, pembeli bisa memilih berbagai jenis sapi dengan ukuran dan harga yang beragam. Harganya mulai dari 7 juta hingga puluhan juta rupiah tergantung ukuran dan kondisi sapi. Pemilik lapak menyebut penjualan tahun ini mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan hari biasa. Kalau di sini belum ada 1 minggu, perkiraan 5-6 hari. Kalau untuk stok sekarang belum cukup 100, sekitaran 70-an. Yang di lapak sekarang dia sekitar 50-an, yang lain kan sudah diantar-antar. Untuk harga-harga yang ditawarkan di sini Bang, dari mulai berapa? Terus mungkin ada jenis-jenisnya juga? Harga dari 7,5 juta sampai yang paling termahal 25 juta. Dari jenisnya ada sapi Bali, sapi pernakan, sapi limusin, dengan pernakan limusin. Untuk yang paling mahal itu jenis sapi apa Bang? Sama juga ada pernakan limusin sama sapi Bali, pernakan Bali. Dia tergantung besar sapi. Kalau jenis sapi di sini yang paling banyak dibeli oleh para pembeli ini sapi apa? Oh, sapi Bali. Sapi Bali. Bali. Sini paling banyak sapi Bali. Untuk menjaga ketersediaan stok, pedagang mengaku sudah mulai menekuni bisnis ini sejak tahun 2020. Sapi-sapi dibeli dari para peternak lokal beberapa bulan sebelum memasuki Idul Adha. Pedagang memperkirakan angka penjualan akan terus meningkat seiring mendesaknya Hari Raya Idul Adha. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Berita lainnya mengantisipasi dampak bencana geologi yang mungkin terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Geologi Tanah Wilayah Sulawesi dan Maluku menggelar sosialisasi terkait upaya mitigasi. Sadar akan tingginya potensi bencana vulkanik dan geologi di wilayah Sulawesi Utara, mendorong Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Geologi Tanah wilayah Sulawesi dan Maluku mengadakan kegiatan penyebaran informasi mitigasi.
Hal ini penting dilakukan mengingat di Sulawesi Utara terdapat 8 gunung berapi dengan status aktif. Sandi Gomulili, penyidik bumi pertama Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Geologi Tanah Wilayah Sulawesi dan Maluku mengatakan, salah satu langkah antisipasi yang dihadirkan melalui kegiatan ini adalah pembuatan grup sehingga penyampaian informasi bisa lebih cepat dan tepat. Mitigasi itu kan dilakukan sebelum terjadinya bencana. Jadi sosialisasi ini atau kegiatan penyebaran informasi mitigasi bencana ini adalah salah satu upaya kami yang termasuk dalam tugas kerja kami untuk membantu masyarakat itu meminimalisir resiko bencana ketika bencana itu terjadi. Yang lebih tepatnya lagi dari awal itu kami sudah istilahnya menyebarkan informasi ini sehingga setiap stakeholder ataupun masyarakat itu secara bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaannya. Penyebaran informasi guna mitigasi dinilai perlu terus diperkuat untuk memastikan bencana akibat gunung berapi dan tanah longsor bisa dihindari. Kesiapan seluruh pihak termasuk masyarakat menjadi kunci penting dalam meminimalisir terjadinya dampak yang tidak diinginkan. Swingli Mandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tak semua nelayan yang menua memilih untuk berhenti bekerja. Di Talumolo, Kota Gorontalo, sejumlah nelayan yang tak lagi kuat melaut kini bertahan hidup dengan membuat rakit untuk para pencari ikan di tengah laut. Suara gergaji dan palu terdengar dari sebuah sudut pesisir di Kelurahan Talumolo, Kota Gorontalo. Di tempat inilah sejumlah nelayan yang sudah memasuki usia senja menghabiskan waktu mereka. Bukan lagi melaut, mereka kini membuat rakit kayu pesanan para nelayan dan pengusaha. Proses pembuatan dimulai dari menentukan ukuran, memotong kayu, merangkai kerangka, hingga mengecat dan memasang instalasi listrik. Semua proses dikerjakan secara manual dengan penuh ketekunan, peralatan sederhana. Bahan pembuatan biasanya disediakan langsung oleh pemesan. Sementara para pengrajin hanya menjual tenaga dan keahlian yang mereka pelajari dari pengalaman selama menjadi nelayan. Harga pun tak murah. Satu rakit berbahan kayu jati nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah tergantung ukuran dan model. Meski tidak memiliki pendidikan khusus dalam pembuatan rakit, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk menyelesaikan satu unit rakit. Ya, kalau kita mulai dari hari apa tadi kan hari Kamis, mungkin dia kan 5 hari sudah kelar. Cuma begini saja DP model. Atau macam seperti ini kan, seperti itu tenaga surya apa kan lain. Cuma 2 model saja. Itu ada yang punya atap kayak macam ada rumahnya begini, ada juga yang tidak pakai ya? Iya ada. Ada klien cuma 1 rakit, paling banyak 2. Dalam 1 bulan? Iya. Kalau saat ini ada berapa pesanan Pak yang sedang dibuat? Ada berapa ya? 6. Itu untuk bulan ini cukup banyak? Alhamdulillah bulan ini juga ada yang orang suruh bikin rakit. Rakit buatan warga Talumolo ini nantinya digunakan para nelayan untuk menangkap ikan tuna dan berbagai jenis ikan lain di tengah laut. Bagi para nelayan senja ini, membuat rakit bukan sekedar pekerjaan, melainkan cara untuk tetap bertahan dan terus hidup dari laut meski tak lagi berlayar. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Informasi berikutnya, saudara, di tengah hamparan perkebunan Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara, semangat gotong royong antara warga dan prajurit TNI terlihat begitu kuat. Mereka bersama-sama membangun sebuah jembatan yang nantinya menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat. Pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Komando Distrik Militer 1303 Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan. Sebab selama ini warga kesulitan melintas jalur perkebunan ini, apalagi saat musim hujan. Air sungai meluap sehingga warga tidak bisa membawa hasil bumi. Dengan peralatan tukang, warga dan personel TNI tampak bahu-membahu mengangkat air dari sungai, material batu dan semen, membangun jembatan di lokasi tersebut. Kebersamaan ini menjadi gambaran sinergi antara TNI dan masyarakat dalam membangun desa.
Pembangunan jembatan ini menjadi harapan baru bagi para petani karena selama ini kesulitan membawa hasil bumi menuju pasar akibat akses jalan yang rusak dan terpisah oleh sungai. Kini dengan adanya pembangunan jembatan, aktivitas distribusi hasil pertanian diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Sebelumnya memang kalau dia bawa ujang boleh masyarakat melewat, terutama keluar hasil bumi karena memang setengah mati melewatkan karena air besar, Kang. Alhamdulillah masyarakat bersyukur dengan adanya pembuatan jembatan ini. Karena setelah ada jembatan ini, alhamdulillah insya Allah masyarakat itu dengan mudah untuk mengeluarkan hasil bumi. Pembangunan jembatan Garuda ini merupakan program unggulan TNI Angkatan Darat yang bertujuan membuka keterisolasian wilayah serta memperlancar jalur logistik masyarakat di daerah terpencil, di mana proses pembangunan dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat setempat sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat. Di wilayah Bolaang Mongondo sendiri ada 9 jembatan yang dibangun Kodim 1303 Bolaang Mongondo, di mana progres pekerjaan saat ini telah mencapai 60% dan 1 unit jembatan telah rampung 100%. Kodim kami sendiri pada saat ini membangun 9 jembatan dan ini progresnya rata-rata sudah 60%, kemudian ada 1 titik yang sudah selesai 100%. Tujuan dari adanya program pembangunan jembatan ini sendiri lanjuti petunjuk Pak Presiden, yaitu dalam rangka membuka jalur transportasi untuk daerah-daerah terisolir yang memang dirasakan saat ini sulit untuk akses ke lokasi-lokasi tersebut. Baik itu untuk distribusi logistik ataupun untuk mendukung kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat, apakah itu mungkin untuk mendukung anak-anak sekolah ataupun mengusi hasil-hasil logistik yang ada di wilayah tersebut. Warga berharap pembangunan jembatan ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, khususnya para petani, sebab akses menuju perkebunan dan pasar kini semakin terbuka. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, informasi KPK RI dan Kementerian ATR BPN gandeng Pemda di Sulut perkuat layanan publik bidang pertanahan akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana dan tetap bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sinergitas bersama KPK RI dan Kementerian ATR BPN dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di daerah. Gubernur menyampaikan harapannya agar berbagai permasalahan pertanahan di Sulut dapat semakin berkurang. Hal ini diutarakan Gubernur Silvanus saat hadir di kegiatan rapat koordinasi optimalisasi kerjasama KPK RI dan Kementerian ATR BPN dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur menekankan pentingnya masukan dari KPK RI serta Kementerian ATR BPN, khususnya lahan atau bidang tanah yang belum terverifikasi, serta penyelesaian batas wilayah kabupaten dan kota. Kejelasan status kepemilikan tanah dan penegasan batas wilayah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kami pemerintah punya lahan yang harus dipertanggungjawabkan. Kabupaten kota juga demikian, ya, yang dia bermasalah dengan pihak-pihak. Nah, ini sudah ada solusi. Ya, termasuk bagaimana sertifikasi tanah yang milik pemerintah daerah yang sekian ribu hektar yang belum tersertifikasi, ya. Ini juga untuk mencegah konflik, mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga hari ini solusi saya pikir yang bisa kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan bersama BPN atau Kanwil BPN di provinsi dan kabupaten kota di Sulawesi Utara. Kementerian ATR BPN bersama KPK RI juga menjadikan Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah percontohan transformasi pelayanan publik bidang pertanahan yang terintegrasi. Mereka juga memperkenalkan 9 program dari Kementerian ATR BPN, yaitu program integrasi NIB dan NOP, integrasi layanan pertanahan dengan mal pelayanan publik,
percepatan pendaftaran tanah, serta beberapa program lainnya. Peningkatan layanan publik, khususnya bidang pertanahan. Jadi layanan publik di bidang pertanahan harus meningkat. Jangan sampai masyarakat kena pungli atau itu kan korupsinya di situ, itulah concern kami. Yang kedua, penyelamatan aset-aset pemerintah. Yang tadi Pak Gub sampaikan, memang aset-aset pemerintah daerah kan banyak yang masih bermasalah. Itu bersama-sama dengan ATR, kalau bersama-sama bisa diselesaikan kan nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat juga. Dan yang terakhir pendapatan. Nah, pendapatan juga jangan sampai nggak masuk ke pemerintah daerah nih. Jangan sampai nyantol di oknum-oknum. Nah, justru itu makanya kami bersama-sama dengan pemerintah dan ATR BPN bagaimana bisa maksimal masuk ke pemerintah daerah. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan kami yakin kalau 9 program yang kita usung untuk kerjasama ini pasti akan meningkatkan pendapatan asli daerah di sini, kemudian meningkatkan akuntabilitas, juga penyelesaian sertifikasi aset di daerah. Sehingga kami harapkan apa yang kita bawa untuk kerjasama ini bisa dilaksanakan dengan baik di sini dan pastinya sangat bermanfaat. Tentunya dengan semangat Pak Gubernur saja udah bentuk dukungan yang paling kami rasa memperkuat. Bupati, Wali Kota juga semuanya semangat. Gubernur Sulawesi Utara berharap pemerintah Provinsi Sulut bersama pemerintah daerah, KPK RI, dan Kementerian ATR BPN terus terhubung dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, meski akhir-akhir ini ramai keluhan tentang banyaknya status kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang telah dinonaktifkan, namun kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tersebut ternyata tidak berlaku bagi warga yang berpenyakit kronis ataupun warga yang masuk dalam kategori desil kurang mampu. Gurat senyum tak lepas dari wajah seorang pemuda 34 tahun asal desa Parepei, Kecamatan Romboken, Sulawesi Utara. Immanuel Kalo, pasien berpenyakit dalam yang intens melakukan perawatan rutin di salah satu rumah sakit di Minahasa. Dari puluhan ribu kepesertaan JKN BPJS yang dinonaktifkan, dirinya masih bisa merasakan manfaat pelayanan kesehatan sebagai peserta pekerja penerima upah Desil 2. Desil merupakan data statistik kesejahteraan sosial berdasarkan tingkat ekonomi. Sejak November 2024, Immanuel rutin menjalankan kontrol kesehatan ke dokter untuk proses pemulihan kesehatan. Dengan menggunakan aplikasi mobile JKN di Android, pelayanan rumah sakit tidak perlu khawatir. Setelah menerima rujukan, kemudian ini dirasa memberi dampak besar bagi dirinya. Sejak kapan Bapak berobat di sini? Berobatnya sudah lebih setahun, dari tahun lalu. Sakit apa Bapak? Ada beberapa sih yang kita periksa, ada asam urat, kolesterol, juga ginjal, di USG juga. Saya lihat pelayanannya sangat bagus, dan apalagi pelayanan rumah sakit. Tapi yang pasti selama saya datang berobat ini tidak ada kendala, pelayanannya sangat bagus. Menurut dia, selama menggunakan aplikasi mobile, fasilitas dan pelayanan rumah sakit memberi kenyamanan, baik antrian, pelayanan tenaga kesehatan, hingga para dokter spesialis. Dia mengajak warga untuk tetap mengecek keaktifan peserta JKN secara rutin, baik di aplikasi maupun di kantor BPJS terdekat. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Setelah ditetapkan nomor urut calon hukum tua atau kepala desa di Minahasa, kini tahapan Pilhut sudah memasuki masa kampanye. Incumbent diminta untuk tetap netral, jangan menggunakan jabatannya untuk memenangkan dirinya atau calon lain. Tahapan pemilihan hukum tua atau kepala desa pada gelombang kedua di Minahasa terus berjalan. Ratusan calon berbondong-bondong untuk menyampaikan visi misi. Euforia warga begitu antusias menantikan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut. Bagi penjabat hukum tua yang kembali maju, pemerintah Kabupaten Minahasa menghimbau untuk tetap bersifat netralitas sesuai dengan kapasitas dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan kampanye.
Kualitas, ya, jangan memanfaatkan posisi beliau walaupun sudah nonaktif, jaga netralitas. Beliau juga ikut bertarung, mungkin ada yang ikut bertarung kan? Ada. Kita kan semua memakai, ya, jaga supaya kondusif, ya, itu yang kita harapkan. Sementara itu, sesuai dengan aturan berlaku, para incumbent komitmen untuk menjalankan aturan sesuai dengan ketetapan tata tertib dan siap menerima sanksi jika terbukti melanggar. Mengacu pada aturan-aturan sudah ada batasan-batasan yang kurang aktif, baik saya maupun calon lain. Itu sudah menjadi aturan baku dalam pemilihan ketua di tahun 2020. Untuk tugas saya sebagai pejabat hukum tua di Desa Rangi Selatan, hari ini diberikan tugas kepada Kecamatan Lamongan Barat. Jadi dalam hal ini tanggal 10 Mei 2026 saya ditetapkan sebagai calon hukum tua di Desa Rangi, sekaligus juga melepas jabatan sebagai pejabat hukum tua di Desa Rangi Selatan dan pejabat hukum tua atau pelaksanaan pemerintahan di Desa Rangi Selatan tentunya diserahkan kepada pemerintah Kecamatan Lamongan Barat. Saat ini para incumbent yang telah ditetapkan sebagai calon hukum tua telah diberikan cuti. Jabatan akan kembali diemban usai pencoblosan dilakukan pada Juni mendatang. Diketahui dalam pesta demokrasi Pilhut di Minahasa ini, dari 129 desa yang menggelar Pilhut, 53 incumbent masuk dalam pencalonan. Sanksi keras diberikan jika melanggar, mulai dari panggilan tertulis, bahkan pencopotan jabatan secara tidak hormat. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, dari tumpukan serbuk kayu yang terlihat tak bernilai, lahir souvenir unik berbentuk hiu paus. Di tangan warga sekitar wisata hiu paus Botubarani, limbah kayu berubah menjadi kenangan bagi para wisatawan. Di sebuah rumah di sekitar wisata hiu paus Botubarani, Bonebolango, Gorontalo, seorang pengrajin tekun mengolah ampas kayu menjadi sebuah karya. Ampas kayu yang diambil dari tempat pengolahan kayu dikumpulkan dan dicampur dengan lem untuk mengikat keduanya agar membentuk struktur yang kokoh. Dengan keahlian, adonan ini kemudian dibentuk perlahan menyerupai hiu paus, salah satu ikon wisata di Gorontalo yang kini telah dikenal hingga ke mancanegara. Setelah dibentuk, souvenir dijemur di bawah sinar matahari hingga mengeras. Proses berlanjut ke tahap penghalusan dan pewarnaan hingga menjadi sebuah produk yang siap jual. Setiap hari, sekitar 60 souvenir mampu dihasilkan dari rumah produksi ini. Untuk harga yang ditawarkan berkisar 25 hingga 150 ribu rupiah, terbilang ramah di kantong wisatawan. Pengrajin menyebut souvenir ini kini banyak diburu wisatawan sebagai kenang-kenangan dari kunjungan mereka ke wisata hiu paus Botubarani. Ini dari bahan abu kayu ya. Kita bikin abu yang dari somel. Nanti kita kumpulkan ini. Jadi seperti ini kita bikin. Nah, ini cara pembuatannya ini agak lama sedikit ya, dia sampai 1 minggu atau 2 minggu dia sampai selesai ini, sampai 60 biji. Apakah banyak peminat atau bagaimana? Iya banyak, ini dari semua negara ya, datang ke wisata hiu paus ini, mereka sungguh menarik. Bagi pengrajin, kerajinan ini bukan sekedar produk jualan, namun juga cara sederhana untuk memperkenalkan ikon daerah sekaligus menjaga roda ekonomi agar tetap berputar. Fikar Buntuang, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi haji. Di antaranya mimpi jemaah calon haji tertua asal Gorontalo menabung untuk naik haji. Tetaplah bersama kami.
Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Kloter 30 menjadi kloter terakhir pemberangkatan jemaah calon haji asal Gorontalo tahun ini. Sebanyak 213 jemaah diberangkatkan untuk menuju Makassar, melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci pada Selasa pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemberangkatan kloter 30 menjadi penutup rangkaian pemberangkatan jamaah calon haji asal Gorontalo tahun 2026. Sebanyak 213 jamaah yang berasal dari Kabupaten Gorontalo Utara, Bawalemo, dan Kabupaten Gorontalo diberangkatkan pada Selasa pagi. Dengan pemberangkatan kloter terakhir ini, total 611 calon jamaah haji asal Gorontalo telah diberangkatkan. Sebelum berangkat, para jemaah telah menjalani berbagai proses dan pemeriksaan di embarkasi antara Gorontalo. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo bilang, seluruh jemaah dinyatakan layak untuk diberangkatkan. Para jemaah selanjutnya akan menuju Makassar untuk embarkasi penuh sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Nah, nanti jemaah haji ini namanya status antara, itu ketika nanti tiba di Makassar, itu tinggal nunggu untuk boarding pindah ke pesawat wide body, yaitu Garuda sudah menunggu di sana dan akan berangkat menuju ke Jeddah. Nah, ini untuk kloter 30 PG ini jumlahnya adalah 218 orang jemaah. Jadi total yang sudah kita nanti berangkatkan itu sebanyak 611 orang jemaah atau 611 jemaah. Nah, kloter yang 28 juga tadi malam itu sudah tiba. Alhamdulillah jemaah sudah dalam keadaan sehat yang kloter 28 ini. Kita berharap pemberangkatan terakhir ini terutama nanti di Mekerut, itu pihak imigrasi Arab Saudi yang sekarang standby di Bandar Udara Hasanuddin itu bisa lancar-lancar dan tidak ada kendala. Para jemaah yang telah diberangkatkan dijadwalkan akan kembali ke tanah air pada Juni mendatang. Pemerintah daerah berharap ke depan Gorontalo dapat meningkatkan status dari embarkasi antara menjadi embarkasi penuh. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, di usianya yang telah mencapai 85 tahun, Salim Potutu Tomayahu akhirnya bisa mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji. Puluhan tahun menabung dan menunggu menjadi perjalanan panjang menuju Tanah Suci. Wajahnya tampak tua, kulitnya sudah mengerut, dan langkahnya tak lagi tegak. Namun semangat Salim Potutu untuk menunaikan ibadah haji masih terlihat kuat. Di usia 85 tahun, Salim Potutu Tomayahu menjadi jemaah haji tertua asal Gorontalo tahun ini. Salim mengaku sudah menabung sejak puluhan tahun demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Hasil tabungannya ditambahkan oleh anaknya, menjadikannya terdaftar sebagai calon jamaah haji pada tahun 2020. Bagi Salim, ibadah haji bukan sekedar perjalanan, melainkan niat dan panggilan yang ingin ditunaikan sepanjang hidupnya. Meski kondisi fisik sudah tidak sekuat dulu, niat dan keyakinan menjadi bagian untuk memantapkan diri berangkat ke Tanah Suci. Atau bagaimana? Insya Allah. Insya Allah siap. Dan yakin berangkat? Yakin. Baik. Allahumma antas salam. Siap. Kalau semangat saya, kalau menurut kata orang tua-tua, tidak berguna mendapat sesuatu kalau tidak dipergunakan untuk naik haji. Jadi palsu itu semua pencarian, semua harta kalau tidak digunakan. Jadi karena sudah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersedia dan mudah-mudahan selamat sampai di sana dan selamat sampai di sini. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, Salim berharap perjalanan ini menjadi jalan untuk mendapatkan berkah dan ridho Tuhan. Langkah yang perlahan kini menjadi langkah menuju Tanah Suci yang telah lama ia impikan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Pelayanan maksimal diberikan petugas haji guna memastikan aktivitas ibadah jemaah berjalan lancar, aman, dan nyaman. Jemaah dapat meminta bantuan dan informasi kepada petugas di 5 pos layanan yang disiagakan di Masjid Nabawi.
Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Masjid Nabawi menjadi pusat kegiatan ibadah jemaah haji selama berada di Madinah, Arab Saudi. 5 pos layanan disiagakan untuk membantu jemaah haji yang membutuhkan bantuan dan juga informasi. Dan saya akan perlihatkan kepada Anda di mana saja titik lokasi layanan petugas haji di wilayah Nabawi dan apa saja layanannya. Ikuti saya. Layanan terhadap jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah, Arab Saudi menjadi fokus utama yang terus dimaksimalkan. Di Masjid Nabawi ada petugas haji sektor khusus Nabawi yang disiagakan di 5 pos layanan. Pos-pos tersebut berada di pelataran Nabawi dekat pintu 336, 328, 310, 360, dan 365 dekat antrian Raudho. Tiap pos diisi oleh petugas gabungan dari tenaga kesehatan, layanan jemaat lansia dan disabilitas, serta perlindungan jamaah. Ini adalah layanan yang sedang diberikan oleh petugas haji di sektor khusus Nabawi kepada jemaah yang membutuhkan pertolongan, baik itu kesehatan maupun dengan berbagai informasi terkait dengan kegiatan ibadah di Madinah, khususnya di Masjid Nabawi. Ini boleh dijelaskan Pak, kenapa jemaahnya sedang membutuhkan bantuan apa? Setelah sholat asar, jamaah itu minggir-minggir. Ternyata saya tanya, ternyata kulit gatal-gatal dari kaki, semua kaki gatal karena mungkin kering kulitnya itu kering. Artinya ya kami berikan salep ataupun pelembab untuk tidak gatal, untuk mengurangi rasa gatalnya, dan kami berikan obat juga. Kebetulan jamaahnya mau minum obatnya dan mau diberikan salep tadi itu. Tiap pos disiapkan beragam kebutuhan jamaah, mulai dari obat-obatan, air minum, pelembab, topi, kursi roda, hingga sendal jepit. Layanan diberikan kepada jamaah yang membutuhkan bantuan terkait kendala kesehatan, maupun informasi soal jalan, lokasi hotel, hingga info masuk Raudho. Di sektor khusus Nabawi, kita menyediakan 5 pos untuk pelayanan jemaah haji. Yang pertama pos 1 di pintu 336 di belakang kita ini. Kemudian di pintu 328, lalu di pintu 310 pos 3. Kemudian di pintu 365 dan pintu 360. Tugas yang berada di pos-pos terdiri dari Tusi Linjam, Tusi PKPPJH, dan Tusi Lansia serta Disabilitas. Pos layanan di Masjid Nabawi ini siaga selama 24 jam penuh. Petugas dibagi menjadi 3 shift jaga. Ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan jamaah selama aktivitas dan ibadah di Masjid Nabawi. Jihan Novita, Kompas TV Madinah, Arab Saudi. Saudara, lebih dari 92.000 jemaah haji Indonesia telah digerakkan dari Madinah menuju ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Semakin dekatnya puncak haji, jemaah diminta terus mempersiapkan diri mulai dari fisik, mental, hingga spiritual. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji 2026 dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah masih dilakukan. Hari ini jumlah keberangkatan jemaah dari Madinah ke Mekah ini lebih banyak dari hari-hari sebelumnya dengan 23 kloter jemaah dan total ada 9.158 jemaah yang digerakkan menuju ke Mekah. Jemaah ini setiap kloternya diangkut menggunakan sekitar 9 hingga 11 bus. Pergerakan jemaah ini akan berlangsung hingga 15 Mei mendatang. Dan saudara, hingga hari ini 12 Mei 2026 sudah ada lebih dari 92.000 jemaah haji Indonesia dari 240 kloter telah digerakkan dari Madinah menuju ke Mekah. Dengan pergerakan jemaah ke Mekah ini, maka puncak haji pun semakin dekat. Jemaah diminta terus bersiap mulai dari fisik, mental hingga spiritual. Jelang puncak ibadah haji, saudara, petugas haji layanan bimbingan ibadah terus memberikan edukasi kepada jemaah terkait dengan manasik ibadah haji. Sehingga saat hendak memulai rangkaian ibadah haji, jemaah diharapkan telah memahami segala rangkaian prosesi ibadah sesuai dengan syariat. Selain itu, saudara, jemaah juga diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan mematuhi jadwal ibadah umroh yang telah ditetapkan PPIH Arab Saudi. Dan berikut pernyataan dari Kepala Daerah Kerja Madinah 2026, Khalilur Rahman. Saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia
yang akan melaksanakan ibadah haji menjelang Ar-Muzna. Pertama adalah pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkahul Mukarramah, dan pastikan mereka tidak melanggar larangan ihram. Edukasi yang dilaksanakan oleh para petugas ibadah kloter ataupun petugas bimbingan ibadah kloter mohon agar dicermati dan dipahami agar mereka tidak melanggar larangan ihram. Yang kedua, agar jamaah haji tetap menjaga kesehatan, makan yang cukup, kemudian juga istirahat cukup supaya mereka nanti ketika tiba di Makkahul Mukarramah bisa melaksanakan umrah wajibnya. Kemudian yang ketiga adalah yang penting ketika jamaah haji nanti tiba di Makkahul Mukarramah, pastikan mereka mematuhi ketentuan umrah wajib yang telah ditetapkan oleh PPI Arab Saudi, yaitu bagi jamaah yang tiba pada yang berangkat pada pagi hari jam 7, maka mereka bisa melaksanakan umrah wajibnya ba'da maghrib atau ba'da isya. Sementara bagi jamaah yang berangkat pada sore hari dan tiba di Makkah malam hari, agar melaksanakan ibadah umrah wajibnya pada pukul 10 pagi hari esoknya untuk memastikan jamaah cukup istirahatnya, cukup makannya, sehingga bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dalam kondisi sehat walafiat. Hingga hari ini, saudara, total sudah ada 140.000 jemaah haji yang terdiri dari 364 kloter sudah tiba di Tanah Suci, baik melalui Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah. Presentasinya sudah mencapai 69% jemaah yang tiba di Tanah Suci untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia mendapat menu khas Nusantara sebanyak 3 kali sehari selama di Tanah Suci. Bagaimana proses memasak menu cita rasa lokal di Mekah untuk jemaah haji kita? Simak informasinya bersama jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya saudara, hari ini saya mengajak Anda untuk melihat dapur pembuatan masakan untuk jemaah haji Indonesia. Yuk kita lihat bagaimana dapurnya. Jadi inilah dapurnya. Jadi di sini banyak aktivitas yang dilakukan oleh chef yang kebanyakan memang dari luar negeri, tapi chef kepalanya adalah langsung dari Indonesia. Ya, ini adalah bahan-bahan yang fresh, yang segar, yang digunakan untuk sajian makanan jemaah haji Indonesia. Nah, dalam memotong makanan, chef atau juru masaknya tidak menggunakan manual, jadi mereka menggunakan mesin khusus yang digunakan untuk memotong bahan makanan seperti sayur supaya prosesnya lebih cepat dan efektif. Ini adalah salah satu menu khas di kita, tempe khas Indonesia. Maka dari itu jemaah haji pasti akan merasa seperti di kampung halaman sendiri karena makanan yang disajikan seluruhnya adalah berasal dari Indonesia, dan cita rasa nasional, cita rasa Indonesia disajikan oleh Kementerian Haji dan Umroh untuk jemaah haji Indonesia. Kita lihat lagi ruangan yang lain ya. Yuk. Katanya ada yang bilang belum makan kalau belum makan nasi. Nah, di sini berasnya disediakan bertonton. Jadi jemaah bisa fokus ibadah tanpa takut makan apa. Ya, ini saatnya adegan panas. Disebut adegan panas karena memang panas beneran, karena chefnya sedang melakukan pemasakan. Di sini sedang memasak daging untuk menu makan malam. Ya saudara, saya saat ini sampai pada ruangan yang khusus untuk memecahkan telur ini. Jadi ada mesin yang secara otomatis memecahkan telur secara mudah dan cepat. Tipikal telur yang digunakan untuk jemaah itu kan tebal-tebal. Itu tidak ada penambahan apapun. Termasuk tebal itu kan kalau yang namanya telur itu akan dipanggang, itu akan mengembang. Nah, tidak ada penambahan tepung,
Karena kalau misalkan penambahan tepung nanti akan teksturnya akan lebih keras lagi. Sedangkan ini adalah murni 100% telur dan dicampur dengan daging. Nah, saat yang ditunggu-tunggu tiba, saya akan mencoba telur yang sudah dimasak tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, telurnya adalah telur yang tebal hasilnya. Tapi ini bukan dari campuran tepung. Ini murni telur yang dimasak secara sempurna, sehingga hasilnya begitu luar biasa. Inilah menu yang disajikan untuk jemaah haji Indonesia. Kita akan coba rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya memang khas cita rasa Indonesia. Jadi jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir. Rasa yang disajikan, menu-menu begitu luar biasa dan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, insya Allah. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Makkah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinantoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.